Tang Sueyun meraih tangan Bai Wanxing dan pergi. Hal ini membuat Chen Yang sedikit kecewa. Meskipun masalah ini berkaitan dengan orang tua Tang Sueyun tidak menelepon Chen Yang. Dia jelas menganggap Chen Yang sebagai orang luar dan tidak mempercayai Chen Yang. Tapi Chen Yang tidak menyangka begitu Tang Sueyun sampai di pintu, dia berteriak, "Apakah kamu akan diam saja? Apa juga harus ikut?" tanya Chen Yang. Tang Sueyun menggigit bibir merahnya dengan ringan, "Ya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan orang tuaku. Aku seharusnya tidak memanggilmu. Itu karena aku sakit." Setelah mengatakan ini, Tang Sueyun pergi. Bai Wanxing mengedipkan mata pada Chen Yang, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Sini cepat." Chen Yang juga menyesalinya, seharusnya dia tidak mengatakan itu. Kemudian dia mengejarnya dan memeluk pinggang Tang Sueyun. Tang Sueyun tidak menolak, dan mereka bertiga tiba di kantor Tang Sueyun. Kantor Tang Sueyun kedap suara. Saat mendiskusikan berbagai hal di sini, Tang Sueyun tidak khawatir akan didengar oleh orang lain. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Tang Sueyun bertanya setelah tiba di kantor. "Saya tidak sengaja mengetahui dari Jiang Lu bahwa Jiang Yusuang menyebutkan bahwa orang tuamu mengalami kecelakaan mobil ketika mereka mabuk. Untungnya kamu tidak mati, tetapi Anda diselamatkan." Bai Wanxing berkata, "Orang yang menyelamatkan Anda adalah seorang dokter suci, Chen Xiao." Chen Yang dan Tang Sueyun sama-sama mengeluarkan suara terkejut. "Apakah kamu yakin berita ini benar?" Tang Sueyun bertanya. "Inilah yang dikatakan Jiang Lu ketika dia dan saya sedang minum." Ketika Bai Wanxing mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Chen Yang juga ada di sini. Bai Wanxing sepertinya ingin mengklarifikasi, dan buru-buru menjelaskan, "Saya bersumpah bahwa saya tidak punya hubungan intim dengan guru Jiang Lu. Jiang Lu guru itu bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan kami. Kami hanya memiliki hubungan kerja. Yang lainnya hanyalah rumor." Tang Sueyun tidak setuju, "Wanxing, kamu tidak perlu mengklarifikasi hubunganmu dengan Jiang Lu. Bukankah Jiang Lu sudah bercerai sekarang? Kamu masih lajang, kamu bisa rukun dengan Jiang Lu. Ayahnya, Jiang Yanting, adalah ahli terkemuka di negeri ini. Bukankah kamu juga melakukan pengobatan medis? Proyek itu juga membantu. Jiang Lu dan saya murni hanya hubungan kerja." Bai Wanxing membela lagi. Chen Yang tidak peduli dengan masalah ini, menurut Jiang Yusuang, bahkan jika kecelakaan mobil itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia harus mengetahui cerita di dalamnya. Dan sasarannya adalah seluruh keluarga Anda, termasuk Anda. Bang! Tangan kanan Tang Sueyun membanting meja. "Pantas saja Jiang Yusuang mengincar saya dengan berbagai cara. Jika kakek saya tidak bersikeras membiarkan saya menjadi presiden, saya pasti tidak akan menjadi presiden perusahaan investasi Zongtian. Sekarang sepertinya tidak mudah bagi Tang Yaosu." Chen Yang berkata, "Dapat dikatakan bahwa demi keluarga Tang, bahkan jika saya tahu bahwa putra dan menantu perempuan tertuanya meninggal di tangan keluarga Jiang, saya tidak dapat membayangkannya." "Kamu bilang kakekku tahu tentang ini?" Tang Sueyun bertanya. "Itu sangat mungkin." Chen Yang berkata, "Tentu saja, ini semua hanya tebakan. Yang terbaik adalah bertanya langsung pada kakekmu. Apakah kamu punya cara?" Tang Sueyun bertanya, "Belum." Chen Yang berkata, "Aku berkata, terakhir kali, aku telah memperpanjang hidup kakekmu secara paksa, belum lagi." Ketika Chen Yang mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. "Apa lagi?" Tang Sueyun bertanya. "Bukan hal yang baik jika kakekmu benar-benar bangun." Chen Yang berkata, "Jika kakekmu bangun, hidupmu mungkin hilang." Tang Sueyun menghirup udara dingin. Saat ini, sepertinya hal itu bukan tidak mungkin. Chen Yang melanjutkan, "Terlebih lagi, ini hanya tebakan saat ini dan tidak dapat dikonfirmasi. Kita masih perlu mencari bukti. Sueyun, aku akan terus membantumu menemukan bukti." Bai Wanxing berkata, "Kamu masih mau membantu Tang Sueyun? Kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri." Chen Yang berkata, "Jiang Luna adalah suami Jiang Yusuang. Jika masalah orang tua Sueyun benar-benar ada hubungannya dengan Jiang Yusuang,
dia pasti tidak akan keberatan membunuh satu lagi dari kalian. Ini tanda seru. Bai Wanxing berhenti, saya tidak takut. Bawalah pengawal saat kamu keluar. Chen yang berkata, ini juga demi keselamatan Anda. Sebenarnya, saya merasa Tang Xiaowu sangat baik, biarkan dia melindungi Anda. Tang Sueyun memandang Chen Yang dengan aneh. Chen Yang, kamu punya motif tersembunyi. Sungguh tidak, aku melakukannya hanya demi keselamatan Bai Wanxing, kata Chen Yang. Tepat ketika Chen Yang Gang mengatakan ini, ponsel Chen Yang berdering. Telepon itu dari Lin Zhenmin. Tang Sueyun sedikit cemburu ketika dia melihat Lin Zhenmin menelpon Chen Yang secara langsung. Apa yang baru saja saya katakan? Dengan Anda meminta Tang Xiaowu untuk melindungi Bai Wanxing dari motif egois. Chen Yang menjawab telepon, dan suara mendesak Lin Zhenmin datang dari telepon. Kami berada di lantai bawah, cepat kemari, Tang Xiaowu dipukuli. Begitu Lin Zhenmin mengatakan ini, sebelum dia selesai berbicara, panggilan telepon tiba-tiba ditutup. Chen Yang segera meletakkan teleponnya, kalian berdua, jangan keluar dari sini, saya akan pergi melihat. Setelah mengatakan ini, Chen Yang bergegas keluar. Yama ada di sini. Yama penuh otot. Dia dulu berspesialisasi dalam tinju hitam. Dia pernah mencetak rekor memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Siapapun yang pernah bertarung dengannya, yang terkecil adalah patah tulang. Beberapa lawan tewas akibat pukulannya. Untuk sementara waktu, Yama begitu agung di ring tinju bawah tanah sehingga tidak ada yang berani menantangnya. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya, semuanya dari masa tinju hitamnya. Yan mata Luo melirik dengan jijik ke arah Tang Xiaowu yang baru saja merangkak. Baru saja Tang Xiaowu dan Yan Luo bertarung, dan dia dikalahkan oleh Yan Luo. Apakah kamu juga berada di tingkat ketiga dari tingkat mendalam dasar? Saya melihat bahwa kamu bahkan tidak memiliki tingkat pertama dari tingkat mendalam dasar. Yan Luo berkata dengan nada menghina, saya benar-benar mengira kamu adalah seorang master. Ini benar-benar membuang-buang waktuku. Tang Rui itu, meskipun dia ini bukan tingkat ketiga dari tingkat mendalam dasar, tapi saya tidak akan mengembalikan uang ini. Tentu saja, uang saya adalah biaya penampilan Anda. Tang Rui melihat itu Tang Xiaowu diusir oleh Yama Luo, aku cukup percaya diri. Selama Yama ada di sini, Tang Rui tidak takut pada Chen Yang. Tang Rui bahkan ingin Yan Luo memukuli Chen Yang juga, untuk melampiaskan kejahatan di hatinya. Sudut mulut Tang Xiaowu berlumuran darah. Yama ini terlalu kuat. Begitu Tang Xiaowu dan Yan Luo bertarung, dia dipukul oleh Yan Luo. Ada kesenjangan kekuatan absolut antara Tang Xiaowu dan Yan Luo. Tang Xiaowu tidak punya energi sama sekali. Dia berada di alam mendalam dasar tingkat ketiga, dan berita ini juga disebarkan oleh Duan Tian dari keluarga Jiang. Pada hari itu, ketika Duan Tian mengikuti Jiang Yusuang ke keluarga Tang untuk mengumpulkan pasukan untuk menanyainya, Duan Tian berperang melawan Tang Xiaowu, tetapi langsung dipukuli oleh Tang Xiaowu. Duan Tian berkeliling mengatakan bahwa Tang Xiaowu berada di urutan ketiga. Tingkat-tingkat dasar Suan. Faktanya, Chen Yang lah yang membantu Tang Xiaowu di balik layar saat itu. Tang Xiaowu menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan hendak bergegas maju lagi, tetapi Lin Zhenmin tiba-tiba menghentikan Tang Xiaowu pada saat ini. Jangan pergi, aku sudah memberitahu Chen Yang, dia akan berada di sini segera. Di mata Lin Zhenmin, hanya Chen Yang yang bisa menghadapi pria kejam Yama di depannya. Ketika Tang Xiaowu mendengar nama Chen Yang, dia merasa cemburu tanpa alasan. Tang Sueyun juga menyebut Chen Yang, dan Lin Zhenmin juga menyebut Chen Yang. Di mata para wanita ini, Chen Yang adalah pria yang maha kuasa, sedangkan Tang Xiaowu adalah sampah yang tidak berguna. Kebanggaan pria itu menghalangi Tang Xiaowu untuk menyerah apapun yang terjadi. Sekretaris Lin, saya bisa menangani masalah ini. Saat Tang Xiaowu berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul Yan Luo dengan keras. Tangan kanan Tang Xiaowu memukul Yan Luo dengan keras. Yan Luo berkata dengan nada menghina, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu.
Sebelum melawan Tang Xiaowu, Yan Luo masih menganggap Tang Xiaowu sebagai seorang master dan sangat mementingkan dia. Tapi Tang Xiaowu terlalu lemah. Yan Luo mampu menahan pukulan Tang Xiaowu bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Yan Luo melihat tinju Tang Xiaowu di depannya, lalu dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan menabrak tinju Tang Xiaowu. Ledakan. Tinju Yan Luo dan Tang Xiaowu bertabrakan. Dalam sekejap, tubuh Tang Xiaowu terbang mundur, berdebar. Tang Xiaowu jatuh ke tanah. Namun, Yama berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Sampah yang tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Yama Luo mencibir dengan nada menghina. Lin Zhenmin buru-buru datang untuk membantu Tang Xiaowu berdiri, dan mata Yan Luo menyapu tubuh Lin Zhenmin. Matanya akhirnya tertuju pada rok yang menutupi pinggul Lin Zhenmin, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Cantik, kamu memiliki sosok yang bagus. Jika kamu bersedia tinggal bersamaku selama seminggu, lupakan masalah ini. Aku jamin tidak akan ada orang yang datang ke tempatmu untuk menimbulkan masalah di masa depan. Nada suara Yan Luo terdengar sembrono dan matanya panas. Wajah Lin Zhenmin menjadi gelap. Tolong segera keluar, jika tidak, kami akan memanggil polisi. Panggil polisi. Yan Luo mendengar kata-kata Lin Zhenmin dan kembali tertawa bangga. Menurutku, apa yang bisa kamu katakan? Soal yang kubilang, ternyata aku ingin lapor polisi. Benar-benar membuatku tertawa, aku takut kamu lapor polisi. Tanda seru. Saat Yan Luo berbicara, dia berjalan ke Lin Zhenmin. Ketika Lin Zhenmin melihat tatapan nafsu Yan Luo, dia merasa takut dan melangkah mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya ingin mengobrol baik dengan Anda. Yan Luo terkekeh. Saya sangat menyukai olahraga. Saya dapat berbicara tentang olahraga dengan Anda. Yan Luo telah tiba di depan Lin Zhenmin. Lin Zhenmin mundur 2 langkah dan tiba-tiba dipeluk oleh sebuah tangan. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Chen Yang. Pada saat itu, Lin Zhenmin akhirnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Chen Yang menepuk bahu Lin Zhenmin dengan ringan, pergi ke belakang dan serahkan padaku. Iya, Lin Zhenmin mengangguk. Tang Xiaowu juga berdiri pada saat ini dan mendatangi Chen Yang, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku. Chen Yang menyela dia sebelum dia selesai berbicara. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, saya akan membantu Anda mengatasi dendam ini, aku akan membalasnya. Kata-kata Chen Yang membuat Yan Luo terkejut. Matanya menatap ke arah Chen Yang. Ketika dia melihat bahwa Chen Yang adalah seorang pemuda tampan, dia berkata dengan nada menghina, nada yang sombong sekali. Aku yang memukulnya. Apa kamu masih ingin memukulku? Hanya dengan tubuh kecilmu, aku hanya perlu 1 jari untuk menjatuhkanmu. Mata Chen yang tertuju pada Tang Rui di belakang Yan Luo, apakah kamu yang membawa orang ini? Tang Rui baru saja berkata setelah melihat Yama mengambil tindakan, dia mengenali kekuatan Yama. Saat ini, Tang Rui cukup percaya diri untuk berbicara. Benar, ini adalah teman yang saya undang, Yama, Raja Dunia Bawah. Yama Luo, Raja Dunia Bawah. Saya belum pernah mendengarnya. Chen yang mendengar kata-kata Tang Rui dan berkata dengan ringan, siapapun ini adalah lelucon bahwa seseorang bisa menjadi Raja Dunia Bawah Tanah. Wajah Yan Luo menjadi gelap, dan dia memandang Tang Rui. Anak ini berbicara dengan sangat liar, apakah kamu mengenalnya? Tang Rui segera berkata, tentu saja aku kenal dia. Dia hanyalah seorang bocah lelaki cantik tak tahu malu yang memalsukan pernikahan dengan sepupuku yang tak tahu malu dan ingin menipu kakekku atas uangnya. Bocah cantik ini tidak punya kemampuan lain selain menyombongkan diri. Ketika Yan Luo mendengar kata-kata Tang Rui, dia tertawa padanya. Dia berkata, jadi dia hanya seorang anak laki-laki cantik yang manja. Saya pikir dia adalah orang yang hebat. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Tang Rui berkata sambil tersenyum, dia memiliki kemampuan yang buruk. Jangan biarkan dia membuatmu takut. Jika dia bisa membuatku takut, ini lelucon besar. Yama Luo mendengar kata-kata Tang Rui dan berkata dengan tidak setuju, saya tidak takut di kota Zonghai.
Anda pikir saya takut pada orang lain? Tentu saja aku tahu itu Yama, kamu tidak akan takut padanya, kata Tang Rui cepat. Chen yang tetap diam. Baru setelah Tang Rui dan Yan Luo selesai berbicara, Chen yang berkata kepada Yan Luo, apakah kamu sudah selesai? Kamu dapat memilih sekarang untuk berlutut dan bersujud kepada Tang Xiaowu untuk mengakui kesalahanmu, atau aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Haha. Ketika Yan Luo mendengar kata-kata Chen Yang, dia tidak bisa menahan tawa. Bah, kamu bocah cantik berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Aku benar-benar bosan hidup. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku sekarang. Yama Luo berkata, dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, tekanan kuat tiba-tiba melanda. Yama Luo, yang tadinya sangat arogan, menunjukkan ekspresi panik di wajahnya setelah merasakan tekanan ini. Dia dengan cepat berbalik dan melihat ke atas, dan melihat Dewa Naga masuk sendirian. Naga, Tuan Dewa Naga. Yama melihat Dewa Naga muncul dan buru-buru menyapanya. Dewa Naga. Tang Rui juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Dewa Naga. Dia adalah master tingkat Xuan-Xuan dan murid dekat Gu Zhenhong. Tang Rui tidak percaya Dewa Naga akan muncul di sini. Untuk sesaat, Tang Rui tidak tahu harus berbuat apa. Dewa Naga menghampiri Yama dan memandang Yama, mengapa kamu ada di sini? Tuan Dewa Naga, aku di sini untuk membantu temanku. Suara Yama bergetar. Pada saat ini, Yama berbeda dari sekarang. Mereka benar-benar berbeda. Aku tanya sekali lagi, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Dewa Naga, kami akan mengusir orang-orang pergi dari sini. Yama berkata, Tuan Dewa Naga, aku. Sebelum Yama bisa menyelesaikan kata-katanya, Dewa Naga meraih kerah pakaian Yama Luo. Bang! Dewa Naga membanting Yama ke dinding. Pada saat itu, Tang Rui sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri, mencapai jarak lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dewa Naga ini sangat menakutkan. Tang Rui hampir mati ketakutan. Punggung Yama membentur dinding dengan keras, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia memohon belas kasihan dengan ngeri, Tuan Dewa Naga, tolong ampuni aku. Tanda seru petik 2. Ini adalah area terlarangmu. Tatapan tajam Dewa Naga menatap langsung ke mata Yama, lain kali jika aku melihatmu dan kamu berani datang lagi ke sini, aku akan mematahkan tulangmu. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, kata Yama cepat. Panggilan. Dewa Naga melepaskan tangannya. Pergilah. Yama Luo mendengar kata-kata Dewa Naga dan hendak berlari, tapi dia tidak menyangka Chen yang akan datang sambil tersenyum, tunggu sebentar. Yama Luo takut pada Dewa Naga, tapi tidak takut pada Chen Yang. Namun, dengan adanya Dewa Naga di sini, Yama tidak berani sombong dan hanya bisa berdiri tanpa berani bergerak. Yang Luo, kan? Anda baru saja melukai Tang Xiaowu, dan biaya pengobatannya ditambah gaji yang hilang adalah 200.000. Apakah Anda akan menggesek kartu Anda atau memindai kodenya? Kata Chen Yang. Tidak. Begitu Yan Luo mendengar Chen Yang meminta 200.000, dia langsung mengutuk. Tapi matanya bertemu dengan Dewa Naga, dan Yama menarik kembali apa yang akan dia katakan. Yan Luo tidak tahu apa hubungan antara Chen Yang dan Dewa Naga. Aku tidak punya uang, kata Yama. Kamu tidak punya uang, itu mudah. Chen Yang memandang Dewa Naga, bantu orang ini membayar 200.000 yuan terlebih dahulu. Adapun bunganya, minta pada dia. Apakah Anda menggesek kartu atau memindai kodenya? Yan Luo mendengar bahwa Chen yang sebenarnya menginginkan 200.000 dari Dewa Naga, hatiku merasa bangga. Semua orang tahu bahwa Dewa Naga adalah manusia kecil, dan hampir tidak ada yang pernah melihat Dewa Naga menghabiskan uang. Untuk orang pelit seperti itu, Chen yang berani meminta 200.000 yuan bukankah ini mencari kematian? Sungguh keinginan mati, pikir Yama Luo dalam hati. Tepat ketika Yama Luo baru saja memikirkan hal ini, dia mendengar Dewa Naga berkata dengan dingin, aku akan transfer. Dewa Naga sebenarnya setuju untuk mentransfer uang ke Chen Yang. Untuk sesaat, Yama mengira dia sedang berhalusinasi.
Dewa Naga sebenarnya pelit tapi bersedia membantunya membayar tagihan. 200.000. Sebuah pikiran melintas di kepala Yamaluo. Untuk pertama kalinya, orang pelit seperti Dewa Naga benar-benar mengeluarkan 200.000. Satu-satunya kemungkinan adalah mendapatkan bunga. Ketika saatnya tiba, Dewa Naga meminta 300.000, 200.000 diantaranya pokok dan 100.000 bunga. Yama tidak punya pilihan selain gigit jari dan memberikannya. Aku punya 200.000, aku bisa mentransfernya sekarang. Sembur Yama. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya? Chen yang memandang Yan Luo, tidak masalah, aku meminta Dewa Naga untuk memberiku uang. Kamu bisa membayar dia kembali perlahan nanti. Tidak, saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Yan Luo segera mengambil ponselnya, saya akan memindainya untuk Anda. Cukup kaya. Chen yang tersenyum, itu benar, orang-orang di bidang pekerjaanmu semuanya tidak mendapat untung, dan orang kaya itu normal. Yama ingin menangis. Dia hanya menerima 50.000 yuan kali ini, tetapi dia tidak pernah berharap untuk mengeluarkan 200.000 yuan lagi. Kali ini saya kehilangan 150.000 yuan. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yan Luo terpaksa mentransfer 200.000 yuan ke Chen Yang. Kamu boleh pergi. Chen Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Yan Luo boleh pergi. Dewa Naga ada di sini, dan Yama tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan segera pergi. Di luar, Tang Rui baru saja menyalakan rokok dan terkejut. Mengapa orang dari keluarga Gu itu ada di sini? Gu Laosan berdiri di samping Tang Rui dan bertanya, apakah keluarga Gu juga memiliki saham di perusahaan ini? Dia punya bagian. Tang Rui sangat panik. Ya, dia tidak tahu mengapa Dewa Naga muncul di sini, tapi dia tidak percaya bahwa keluarga Gu juga memiliki saham di Tang Sueyun. Jika kamu tidak memiliki bagian, mungkin Dewa Naga ada di sini untuk mencari seseorang. Ketika Gu Laosan melihat Dewa Naga di luar, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi dan tidak berani masuk. Dia baru saja melihat Tang Rui berlari keluar, tapi Yamaluo masih di dalam dan tidak keluar. Itu mungkin. Tang Rui sedikit mengernyit, aku ingat pernah melihat Dewa Naga ini mencari sepupuku sebelumnya. Mungkin Dewa Naga menyukai sepupuku. Sial, sepupuku menyukainya. Mereka bahkan berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Gu. Pantas saja terakhir kali Gu Bingqi datang ke keluarga Tang kita, pasti sepupuku yang berada di baliknya. Pada saat ini, Yan Luo telah keluar rumah. Tang Rui dengan cepat mematikan rokok di tangannya dan menghampirinya bersama Gu Laosan. Bos Yan. Begitu Gu Laosan berteriak, Yan Luo mengangkat kakinya dan menendang perut Gu Laosan. Panggilan. Gu Laosan diusir oleh Yamaluo. Berdebar. Gu Laosan terjatuh ke tanah. Tang Rui baru saja ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Yan Luo, tetapi ketika dia melihat Yan Luo tiba-tiba menyerang Gu Laosan, Tang Rui gemetar ketakutan dan berencana untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi Yamaluo sudah memanggil Tang Rui, kemarilah. Tang Rui bergegas. Meskipun ia adalah generasi kedua yang kaya, Tang Rui tidak berani memprovokasi orang-orang seperti Yamaluo yang berada di jalurnya. Tang Rui tersenyum di seluruh wajahnya. Bos Yan, apakah Anda mencari saya? Bang! Yan Luo mengangkat tangannya dan menamparkan Tang Rui dengan keras. Tang Rui ditampar ke tanah oleh Yamaluo. Yan Luo masih belum bisa menahan amarahnya, jadi dia mengangkat kakinya dan menendang Tang Rui beberapa kali. Bang! Bang! Beberapa tendangan ini membuat Tang Rui menjerit. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Tang Rui memohon belas kasihan di tanah. Yan Luo berhenti dan meludahi Tang Rui di tanah, tepat di wajah Tang Rui. Tang Rui tidak berani menghapusnya, karena takut Yama akan memukulnya lagi. Yama membuka mulutnya dan mengutuk, sial, apakah kamu sengaja menyakitiku? Keluarga Gu ada hubungan dengan perusahaan ini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak tahu. Tanda seru petik 2. Bang. Begitu Tang Rui mengucapkan kata-kata ini, Yamaluo sudah mengangkat kakinya dan menendang Tang Rui dengan keras lagi. Kamu bajingan, kamu masih berpura-pura.
Yan Luo membuka mulutnya dan mengutuk, tidakkah kamu mengatakan bahwa perusahaan ini milik sepupumu Tang Sueyun? Kamu sudah tahu bahwa dia yang menjalankan perusahaan dan ada hubungan dengan keluarga Gu, tapi kamu sengaja tidak mengatakannya. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu. Tang Rui berkata dengan wajah sedih, aku tahu perusahaan itu dijalankan oleh sepupuku Tang Sueyun, aku tidak tahu hal lain. Kamu tahu, aku tidak bisa menyinggung keluarga Gu, saya telah ditipu sampai mati. Saya diperas oleh bocah cantik Chen yang itu seharga $200.000. Anda harus membayar kerugian saya, jika tidak, saya akan membunuhmu. Yama Luo menatap matanya dan berteriak dengan marah, apakah kamu mendengar itu? Aku akan membayar, dan aku akan memberimu 200.000. Tang Rui berkata dengan cepat. Kalau begitu berikan aku uangnya sekarang, kata Yan Luo. Saya tidak punya uang sekarang. Tang Rui terbaring di tanah sambil menangis. Saya hanya punya puluhan ribu yuan, dan saya memberikan semuanya kepada Anda. Bukankah Anda generasi kedua keluarga kaya? Kamu bahkan tidak punya 200.000, kata Yama. Gu Laosan sudah bangun dan berdiri di samping Yan Luo. Melihat kesempatan untuk menyenangkan Yan Luo, Gu Laosan segera berkata, dia baru saja mengatakan bahwa makan anggur harganya lebih dari 50.000 yuan. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang? Bos Yan, dia pasti kaya. Saya membual. Pada saat ini, Tang Rui tidak peduli dengan citranya, jadi dia hanya bisa berkata, saya tidak punya uang akhir-akhir ini, dan saya kekurangan uang, jadi aku memintanya dari ibuku. Lalu bagaimana kamu bisa membayar kembali 200.000 milikku? Kata Yama Luo. Aku bersumpah, aku pasti akan memberimu uang. Tang Rui berkata, beri aku waktu saja. Beri kamu waktu, kan? Aku akan memberikannya padamu, kata Yama Luo. Tang Rui akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yan Luo. Tepat ketika dia hendak bangun, Yan Luo berkata kepada Gu Laosan, pertama ambilkan beberapa foto untukku sebagai bukti. Jika dia menarik kembali kata-katanya, kamu harus segera mempublikasikan perilaku buruknya secara online, aku tidak akan percaya bahwa keluarga Tang tidak peduli dengan wajah. Mengerti. Begitu Gu Laosan mendengar apa yang dikatakan Yan Luo, dia mengerti apa yang dimaksud Yan Luo. Dia segera membawa orang-orang dan melepas pakaian Tang Rui. Saat Tang Rui berada dalam cahaya, dia menutupi tubuh bagian bawahnya dengan kedua tangan. Tapi Gu Laosan masih meminta seseorang untuk memegang lengan Tang Rui, memegang ponselnya, dan merekam video. Bos Yan, apakah Anda puas? Kata Gu Laosan. Oke. Setelah Yan Luo mengatakan ini, dia melihat ke arah Tang Rui, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat siapkan uang, jika tidak, aku akan mencarikan pria untukmu lain kali. Tang Rui ketakutan. Dia segera mengenakan pakaiannya dan berkata, saya akan kembali dan menyiapkan uang sekarang. Gedung Songtian tepat di seberangnya. Ketika Tang Rui berlari kembali ke gedung mengenakan pakaian compang camping, dia selalu merasa bahwa penjaga keamanan di pintu sedang menatapnya. Tang Rui bergegas ke lift dan langsung pergi ke Tang Xifeng. Kantor Tang Xifeng. Tang Rui langsung masuk, ayah, beri saya 200.000 yuan untuk menyelamatkan hidupku. Tang Xifeng menatap wajah Tang Rui dan segera menjadi cemberut, kamu dipukuli oleh siapa? Tang Sueyun, kata Tang Rui. Bang. Tang Xifeng menamparkan meja, kamu tidak berguna. Ayah, jangan bicarakan ini dulu. Beri aku 200.000 yuan untuk menyelamatkan hidupku. Tang Rui mendesak. 200.000, apa yang kamu lakukan? Tang Xifeng bertanya, aku difoto telanjang. Ketika Tang Rui mengatakan ini, dia tidak tahan lagi, dan air mata penghinaan tiba-tiba mengalir. Tanda seru. Tang Rui merasa sangat terhina. Ketika dia berpikir tentang ditampar oleh Tang Sueyun di depan umum, kemudian dipukuli oleh Yama Luo, dan bahkan difoto telanjang dengan cara yang memalukan, air mata Tang Rui mengalir deras. Woho, Tang Rui menangis seperti anak kecil. Bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini?
Tang Xifeng tidak menyangka Tang Rui akan menangis. 200.000 tidak berarti apa-apa baginya, dan itu tidak akan memaksa Tang Rui menjadi seperti ini. Berhenti menangis. Tang Xifeng berkata, aku akan memberimu 200.000. Terima kasih, ayah. Tang Rui menangis dan pilek. Setelah mendengar kata-kata Tang Xifeng, Tang Rui menyeka hidungnya dengan tangannya dan memeluk Tang Xifeng. Jangan membuatku jijik, cepat singkirkan tanganmu. Tang Xifeng tampak jijik. Tang Rui dengan cepat melepaskan tangannya. Tang Xifeng meminta Tang Rui untuk menceritakan apa yang terjadi, dan Tang Rui menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada perusahaan Tang Sueyun tadi. Kamu bilang keluarga Gu juga ada? Tang Xifeng bertanya. Aku melihat Dewa Naga. Tang Rui berkata, Dewa Naga itu pasti menyukai Tang Sueyun. Ini merepotkan. Tang Xifeng mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa keluarga Gu juga terlibat. Gu Zhenhong adalah seorang ahli seni bela diri, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Tetapi ketika dia memikirkan Tang Sueyun membuka perusahaan di seberangnya, Tang Xifeng merasa tidak beruntung lagi. Dia menyimpan kebencian di dalam hatinya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat ini, pintu kantor terbuka dan Tang Xijing masuk. Tang Xijing pergi ke luar negeri beberapa waktu lalu. Dia mendengar bahwa lelaki tua di rumahnya terkena stroke, jadi Tang Xijing bergegas kembali. Dia pergi ke rumah sakit dan melihat Tang Yaozu terbaring di ranjang rumah sakit. Tang Xijing datang ke grup Zongtian untuk mencari Tang Xifeng lagi. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar tentang Tang Sueyun begitu dia masuk. Tang Xijing tertawa dan berkata, apa maksudku? Aku baru saja meminta Tang Sueyun untuk memindahkan perusahaan. Petik 2 tanda tanya. Ini sederhana, biarkan aku yang menanganinya. Ketika Tang Xifeng mendengar kata-kata Tang Xijing, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Saudara ketiga, apakah kamu benar-benar punya cara? Kakak kedua, apakah kamu masih mengkhawatirkan aku melakukan sesuatu? Kapan saya mengacaukan sesuatu? Tang Xijing berkata, serahkan saja masalah ini padaku. Oke. Tang Xifeng menepuk bahu Tang Xijing, aku tahu kakak ketiga, kamu pasti bisa mengatasinya. Tang Rui berkata saat ini, paman ketiga, kamu tidak akan menemukan seseorang untuk menghancurkannya seperti aku, bukan? Biar ku beritahu, sangat tidak mungkin Dewa Naga ada di sana, aku sudah menderita kerugian. Apa menurutmu aku sebodoh itu? Kata Tang Xijing. Benar, paman ketiga sangat pintar. Kata Tang Rui. Setelah Tang Rui mengatakan ini, dia merasakan ada yang tidak beres lagi. Mengapa kata-kata Tang Xijing terdengar seperti dia memarahinya karena bodoh? Tang Xijing mengeluarkan telepon dan menelepon, bantu aku melakukan sesuatu. Setelah selesai, saya akan memberi Anda hadiah 50.000 yuan. Perusahaan Tongtian Yaoshi. Seorang lelaki tua dengan roh surgawi berjalan ke meja depan. Apakah Tuan Tang dari perusahaan Anda ada di sini? Lin Zhenmin baru saja berjalan ke meja depan untuk mengambil kiriman ekspres. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Zhenmin melangkah dan bertanya, apa yang Anda lakukan dengan presiden kami? Ada sesuatu yang penting. Orang tua itu berkata, masalah ini ada hubungannya dengan kehidupan Tuan Tang Anda. Mata Lin Zhenmin menyapu lelaki tua itu, bagaimana kamu tahu nama belakang bos kita adalah Tang? Orang tua itu memandang Lin Zhenmin dan berkata, lupakan. Lin Zhenmin sedikit mengernyit, jadi, Anda adalah seorang peramal. Peramal tidak diterima di perusahaan kami, silakan pergi. Saya bukan peramal. Saya seorang praktisi Tao. Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengulurkan dua jarinya. Sebelum Lin Zhenmin bertindak, dia membuat isyarat tangan di depannya dan bergumam, jika saya menghitung dengan benar, nama keluarga Anda adalah Lin, kan? Lin Zhenmin hendak berbalik dan kembali, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tidak menyangka lelaki tua itu telah menemukan jawabannya. Nama belakangnya adalah Lin. Lin Zhenmin berbalik lagi, lalu siapa namaku? Lin Zhenmin. Lelaki tua itu berkata, kamu punya saudara perempuan, kamu tidak punya orang tua. Ketika Lin Zhenmin mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia terkejut.
Akhirnya yakin bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu benar adanya. Sungguh, lelaki tua itu memang seorang pendeta Tao yang taat. Lin Zhenmin berbicara dengan nada sopan, saya akan menghubungi Tuan Tang, harap tunggu di sini. Oke, lelaki tua itu menyetujui. Waktu hampir habis, Lin Zhenmin kembali lagi. Silakan ikut saya, kata Lin Zhenmin. Orang tua itu mengikuti Lin Zhenmin sampai dia tiba di kantor presiden. Tang Sueyun sedang duduk di kantor, melihat informasi. Dia ingin mengakuisisi perusahaan angkutan umum luar negeri China No. 2. Sebelum akuisisi, Tang Sueyun harus menyiapkan informasi yang relevan. Ini adalah langkah pertama dalam akuisisi. Faktanya, dari sudut pandang Tang Sueyun, perusahaan angkutan umum luar negeri China No. 2 bukanlah proyek investasi yang bagus. Tapi Tang Sueyun tidak bisa berkata apa-apa jika Chen yang ingin mendapatkannya. Ketika Lin Zhenmin masuk bersama lelaki tua itu, Tang Sueyun meletakkan materi dan memandang lelaki tua itu. Ini Tuan Tang yang ingin Anda temui, kata Lin Zhenmin. Orang tua itu memandang Tang Sueyun dengan hati-hati. Tang Sueyun tampak tidak senang dan berkata dengan dingin, saya mendengar dari Sekretaris Lin bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada saya. Masalah ini berkaitan dengan hidup saya. Benar, orang tua itu berkata, saya baru saja melewati gedung Anda. Saya menemukan bahwa tata letak Feng Shui di sini adalah gunting, dan ujung pisaunya adalah perusahaan Anda. Tata letak Feng Shui ini akan membuat Tuan Tang menghadapi bencana berdarah dalam waktu 3 hari. Saya hanya datang untuk mengingatkan Tuan Tang, adapun apakah Anda mau atau tidak mempercayainya, itu urusan Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia hendak pergi. Tapi Tang Sueyun berkata, tunggu sebentar. Orang tua itu berbalik lagi dan menatap Tang Sueyun, apakah ada hal lain? Maksudmu pola Feng Shui-ku tidak bagus? Kata Tang Sueyun. Iya, orang tua itu berkata, Tuan Tang, silakan lihat. Orang tua itu membawa Tang Sueyun ke jendela. Di seberangnya adalah gedung Zongtian, dan 2 jalan di sebelahnya seperti gunting, dengan ujung pisau menghadap gedung ini. Gedung Zongtian di seberangnya jelas ditata berdasarkan Feng Shui Tuan. Jika tebakanku benar maka ini disebut formasi Qianlong. Itu dia. Tang Sueyun mau tidak mau berseru. Gedung Zongtian memang dibangun oleh ahli Feng Shui Qianlong sendiri. Tang Yaozu pada awalnya percaya pada Feng Shui dan menghabiskan banyak uang agar guru Qianlong melihatnya. Jalan di kedua sisi gedung Zongtian juga sengaja dibangun agar sesuai dengan Feng Shui gedung Zongtian. Tang Sueyun tidak menyangka lelaki tua ini akan mengenali ini sebagai tata letak Tuan Qianlong secara sekilas. Bagaimana mungkin Tang Sueyun tidak terkejut? Lin Zhenmin juga baru saja menyebutkannya kepada Tang Sueyun, dan lelaki tua itu segera mengetahui situasinya yang sebenarnya. Pada saat ini, Tang Sueyun sudah percaya pada lelaki tua itu dan tidak lagi waspada. Kemudian dia bertanya, Tuan, apakah ada cara untuk memecahkannya? Ya, lelaki tua itu berkata, saya pikir selama kamu memindahkan perusahaan ke tempat lain, itu tidak akan menjadi masalah. Tang Sueyun menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, karena tuannya berkata begitu, maka aku akan mendengarkan tuan. Tepat ketika lelaki tua itu tampak bahagia, tiba-tiba, begitu pintu terbuka, Chen yang masuk dari luar. Sueyun, aku bertaruh orang tua ini memintamu pindah tempat. Aku tebak dia ingin meramal dan menipumu. Bodoh sekali. Chen yang berkata, kalau tebakanku salah aku bersedia mengaku kalah. Tapi jika kamu kalah bertaruh, kamu harus mencium aku. Chen yang muncul, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi. Tapi Chen yang menghentikan lelaki tua itu dan berkata sambil terkekeh, bukankah kita bertemu malam itu? Saya ingat Anda berencana memeras saya untuk mendapatkan banyak uang. Mengapa Anda menjadi pendeta Tao hari ini? Orang tua ini pernah bertemu Chen yang waktu mengantar Sun Yiran pulang, dia bertemu dengan pembohong Yu Yongyi. Yu Yongyi membeli tiket kereta berkecepatan tinggi malam itu dan meninggalkan kota Zonghai.
Setelah bersembunyi di luar selama beberapa hari, Yu Yongyi kembali ke kota Zonghai setelah menemukan bahwa di sini tenang. Ketika Yu Yongyi melihat wajah Tang Xijing, dia membodohi Tang Xijing hingga tertegun, mengira Yu Yongyi benar-benar seorang ahli Feng Shui. Tang Xijing membayar 50.000 yuan dan meminta Yu Yongyi mengambil tindakan untuk mengusir Tang Sueyun. Yu Yongyi adalah seorang pembohong tua. Sebelum dia datang, dia sudah memahami secara kasar situasi perusahaan Tongtian Yaoshi dan situasi keluarga Lin Zhenmin. Ini adalah profesionalisme. Mengenai gedung Zongtian, saya juga mempelajarinya dari Tang Xijing. Yu Yongyi tidak pernah menyangka akan bertemu Chen Yang. Pada saat itu, pikiran Yu Yongyi berdengung. Setelah dihentikan oleh Chen Yang, Yu Yongyi tersenyum di seluruh wajahnya. Ini hanya pekerjaan paruh waktu. Tepatnya pembohong paruh waktu, kan? Chen Yang menatap Yu Yongyi, katakan padaku, berapa biayanya? Apa? Kamu masih berpura-pura padaku? Chen Yang menamparkan tangan Yu Yongyi, apakah kamu tidak ingin tinggal di kota Zonghai lagi? Kamu pembohong tua, kamu memainkan trik ini di depanku. Begitu Yu Yongyi memikirkan nomor plat Chen Yang, dia langsung menjadi takut dan berkata dengan cepat, 10.000. Hanya 10.000. Chen Yang menepuk bahu Yu Yongyi lagi, oke, kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan meneleponnya dan mengirimmu masuk penjara. Aku ingin melihat apakah kamu dapat mengatakan yang sama jika kamu tinggal di sana. Begitu Yu Yongyi melihat Chen Yang benar-benar mengeluarkan ponselnya telepon, dia menjatuhkan diri dan berlutut di sisi Chen Yang di depanku, air mata tiba-tiba mengalir. Demi usiaku, tolong ampuni aku akan melakukannya. Saya baru saja mengambil 50.000 yuan, dan saya akan memberikan semua uangnya. Yu Yongyi ini memang pembohong tua. Kemampuan aktingnya sangat baik, dan dia menitikkan air mata setiap kali berbicara. Untuk apa aku membutuhkan uangmu? Chen Yang melihat Yu Yongyi berlutut dan melambaikan tangannya, bangunlah, aku hanya bertanya siapa yang memberimu uang. Kamu tidak ingin uang. Yu Yongyi menyeka air matanya dan segera berdiri dari tanah. Mendengar perkataan Chen Yang, Yu Yongyi akhirnya menghela nafas lega, Tang Xijing lah yang menyuruhku. Dia memintaku menemukan cara untuk mengusir perusahaan Tang Sueyun. Paman ketigaku. Tang Sueyun mendengar kata-kata Yu Yongyi dan mencibir, paman ketigaku akhirnya kembali. Pembohong tua, jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan, kamu bisa pergi sekarang. Chen Yang melambaikan tangannya, dan Yu Yongyi melarikan diri. Dia berlari lebih cepat dari anak muda, dan dia tidak terlihat sedikit lebih tua. Begitu Yu Yongyi pergi, Chen Yang mendatangi Tang Sueyun, sudah waktunya untuk menguangkannya. Apa yang harus diuangkan? Tang Sueyun bertanya dengan sadar. Apakah kamu berpura-pura bingung denganku? Oke, aku akan melakukannya sendiri. Chen Yang memeluk pinggang Tang Sueyun dan segera menciumnya. Tang Sueyun ingin melawan, tetapi dipegang erat oleh Chen Yang. Saat lidah Chen Yang menyerang mulut Tang Sueyun menutup mulutnya. Mata indahnya terbenam dalam ciuman itu. Ketika bibir Chen Yang meninggalkan mulut Cherry Tang Sueyun, mata Tang Sueyun masih tertutup. Tang Sueyun, aku menasihatimu, jangan terpesona olehku. Chen Yang berkata, saya bukan lagi anak lugu seperti dulu. Bajingan. Tang Sueyun mendorong Chen Yang menjauh dan berkata, Chen Yang, mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan terpesona oleh siapa. Saat ini, ponsel Chen Yang berdering. Nomor teleponnya adalah Chen Wan. Wan menelepon. Begitu Chen Yang menjawab telepon, suara Chen Wan yang ramah dan menyenangkan terdengar, saudaraku, ayah memintamu pulang untuk makan malam ini. Pulang untuk makan malam. Chen Yang menerima panggilan itu dan merasa bahwa dia lama tidak pulang ke rumah orang tua angkatnya untuk makan. Terakhir kali, dia bergegas pulang karena ada yang harus dilakukan. Setelah menyelesaikan masalahnya, Chen Yang buru-buru pergi. Oke, Chen Yang setuju. Saudaraku, teleponlah adik iparmu, ayah bilang dia juga ingin bertemu dengannya, kata Chen Wan. Ketika Chen Yang mendengar Chen Wan memanggil kakak ipar Tang Sueyun,
dia langsung mengoreksinya, Wan Wan, Tang Sueyun dan aku sedang dalam pernikahan palsu. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang hal itu terakhir kali? Orang-orang tidak akan bahagia jika kamu panggil mereka seperti itu. Ingat ini di masa depan. Jangan memanggilnya. Sebelum Chen yang bisa menyelesaikan kata-kata ini, Tang Sueyun sudah mengulurkan tangan dan mengambil telepon dari telepon Chen yang tangan. Wan Wan, jangan dengarkan kakakmu, kita berdua belum melakukan apapun. Kita belum bercerai. Tidak apa-apa jika kamu memanggilku kakak ipar. Ayah ingin kamu datang ke rumah untuk makan malam bersama di malam hari, kata Chen Wan Wan. Aku akan datang. Tang Sueyun langsung setuju. Tang Sueyun melemparkan telepon ke Chen Yang, apa yang harus saya bawa ke rumahmu? Bagaimana dengan Moutai? Tang Sueyun, kamu tidak benar-benar ingin pergi, kan? Tanya Chen Yang. Kenapa kamu tidak ingin pergi? Ayahmu mengundangku untuk makan matiga, jawab Tang Sueyun. Tidakkah kamu merasa aneh? Ayahku tiba-tiba memintaku pulang bersamamu untuk makan malam. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu bahwa kami adalah pernikahan palsu, tetapi dia belum tahu. Chen yang berkata, orang tuaku punya selalu menentang pernikahan kita. Mereka pikir aku hanya akan marah ketika aku datang ke keluarga Tangmu, jadi hanya ada satu alasan mengapa ayahku ingin kamu pulang untuk makan malam. Kamu ingin keluarga Tang kami berinvestasi di perusahaan ayahmu. Tang Sueyun tidak menunggu Chen yang selesai berbicara. Ucapkan kata-kata berikutnya, apakah menurutmu aku tidak tahu? Ahem, aku tidak menyangka ayahku akan kehilangan keamanannya dan menyerah pada modal. Chen yang menghela nafas, katakan saja kamu berinvestasi di perusahaan ini. Aku tidak ingin ayahku tahu terlalu banyak. Tidak masalah. Chen yang mengambil ponselnya dan berkata, aku akan menelepon kakak perempuanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Tang Sueyun. Tentu saja aku akan membawa pulang kakak perempuanku untuk makan malam. Chen yang berkata, ini masalah waktu, dan kita harus membicarakannya. Tang Sueyun, kamu tidak akan cemburu, kan? Tang Sueyun mencibir, kenapa aku harus cemburu? Aku istri sahmu. Sedangkan kakak perempuanmu adalah kekasihmu. Selama kamu tidak menceraikanku, dia tidak akan pernah menjadi istri biasa. Chen Yang, biar ku beritahu kamu jelas sekarang bahwa aku menyesalinya, dan aku tidak akan pernah bercerai denganmu. Tanda seru petik 2. Tidak bercerai. Lalu kamu ingin menjadi suami istri de facto denganku. Tidak apa-apa, toh aku tidak akan menderita. Saat Chen Yang berbicara, dia sudah tiba di depan Tang Sueyun dan memeluk Tang Sueyun. Bang! Chen yang meletakkan Tang Sueyun di mejanya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk melepaskan ikat pinggang Tang Sueyun. Brengsek, bajingan, jangan sentuh aku. Tang Sueyun terkejut dengan tindakan Chen Yang. Saat Chen Yang mulai melepas ikat pinggangnya, Tang Sueyun takut dan memegang erat tangan Chen Yang dengan kedua tangannya, mencegah Chen Yang melepaskan ikat pinggangnya. Apakah kamu takut? Chen yang bertanya dengan sengaja. Siapapun yang datang dengan paksa tanpa persetujuan wanita adalah kejahatan. Tang Sueyun memandang Chen Yang, apakah kamu memahami hukum? Lalu apa artinya jika kamu tidak memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri? Chen yang bertanya balik, aku. Tanda seru petik 2. Tang Sueyun tidak dapat menemukan alasan. Ingat, jangan mengancamku dengan ini di masa depan, aku tidak akan menerima ini. Setelah Chen yang mengatakan ini, dia menambahkan, aku lebih menyukai pakaian dalam berenda segitiga putih yang kamu kenakan hari ini daripada yang kamu kenakan kemarin. Titik. Yang hitam kelihatannya lebih bagus. Brengsek, keluar. Setelah Tang Sueyun mengusir Chen Yang, dia berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu ingin aku membelinya beberapa lagi?